never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Selamat datang kembali di pembahasan Battle Through the Heaven versi novel. Buat kalian semua yang telah stay di channel ini, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Kedatangan sosok tersebut membuat ekspresi Tianzun ke-9 sedikit berubah ketika tangannya dicengkram. Hal ini karena ia menemukan bahwa pada saat ini sirkulasi Doki di dalam tubuhnya menjadi lambat. Kabut yang diselimuti oleh tetesan hujan juga dengan cepat menghilang. Ia pun tiba-tiba mengangkat kelapanya hanya untuk melihat sosok tua tergantung di langit. Wajah yang familiar tersebut secara langsung menyebabkan ia tanpa sadar berteriak. Ia meneriakkan nama Yao Chen dengan tercengang. Ketidakpercayaan melintas di matanya ketika ia melihat Yao Chen memiliki tubuh. Ia pun bertanya-tanya apakah Yao Chen telah memulihkan kekuatannya. Sementara itu, Xiaoyan pun buru-buru berbalik selama tangan Tianzun ke-9 diblokir. Ia melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan pun dengan cepat melonjak ke wajahnya. Yao Lao tersenyum sedikit ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia pun perlahan berkata agar Xiaoyan harus pergi dan membantu yang lain terlebih dahulu. Serahkan Tianzun ke-9 kepadanya untuk dihadapi. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kelapanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia secara alami dapat merasakan bahwa Yao Lao pada saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun ke-9 di depan dan Hei King pada saat itu. Aura ini bahkan bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya, apakah ini kekuatan guru pada puncaknya? Kekuatan ini memang benar-benar sangatlah kuat. Tidak heran ia bisa memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah pada saat itu. Xiaoyan pun menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu ia pun melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9 yang agak suram. Di sisi lain, Tianzun ke-9 segera berkata kepada Yao Chen apakah ia berpikir bahwa ia bisa bertarung dengan Hollow of Soul hanya karena ia telah memulihkan kekuatan puncaknya. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata bahwa aula jiwa bukanlah yang terkuat di dunia ini. Hollow of Soul memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Selain itu, seseorang yang berada di level Tianzun ke-9 tidak memiliki kualifikasi untuk mengancam Yao Lao. Hari ini, Hollow of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan mereka dan Tianzun ke-9 telah melukai satu-satunya murid dari Yao Lao. Oleh karena itu, Tianzun ke-9 akhirnya harus membayar sedikit dari hutang ini. Menanggapi hal itu, wajah Tianzun ke-9 pun menjadi gelap dan dingin. Tangannya yang memiliki lapisan kilau biru segera dipelintir dengan cara yang aneh dan lolos dari pengekangan Yao Lao. Ia melebarkan mulutnya dan Doki biru menyembur ke segala arah. Doki pun dengan cepat berubah menjadi binatang besar yang memamerkan taringnya dan membuang cakarnya. Binatang tersebut membawa tekanan energi yang sangat kaya dan cakarnya yang tajam langsung menyerang ke arah Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang dengan tangan yang terulur sebelum akhirnya tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar tersebut pun hancur berantakan. Binatang tersebut pun akhirnya berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Setelah itu, tangan Yao Lao pun segera membidik Tianzun ke-9 melintasi jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Baru saja telapak tangan ini terbanting ke depan, tiba-tiba energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas dengan tenang menuju ke Tianzun ke-9. Meskipun tangan besar spasial itu terlihat tenang, namun hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya berubah dengan tergesa-gesa dan teriakan pelan segera terdengar. Jumlah energi es dingin yang tak ada habisnya dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang api biru setinggi 1000 meter. Ledakan pun terjadi dengan kekuatan spasial yang tersapu. Penghalang air biru yang tampak kuat dan kokoh tersebut hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap. Segera hujan es turun dengan deras dari langit dan menabrak lautan pohon membentuk suara berderak yang jelas. Tubuh Tianzun ke-9 pun terhuyung-huyung setelah penghalang air biru tersebut rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih dan erangan juga dikeluarkan dari temboloknya. Jelas Tianzun ke-9 ini telah menderita beberapa cedera selama pertukaran pertama dengan Yao Lao.
Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Banyak ahli yang memiliki pengalaman, oleh karena itu mereka mengenali Yaulau secara sekilas. Dengan segera banyak seruan bergema di tempat tersebut satu demi satu. Salah satu sosok tua segera berkata bahwa orang itu adalah Yao Zunzi Yao Chen. Sosok tersebut pun keheranan setelah melihat Yao Chen sebenarnya masih hidup. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya juga sangat berkurang? Namun mengapa saat ini Yao Chen berada di dalam kondisi puncaknya? Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan besar bencana besar dari Paviliun Bintang Jatuh kali ini dapat diselesaikan. Reputasi dan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan segera melambung, bahkan 3 lembah tidak akan mampu melawan mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan memperhatikan Yaulau yang benar-benar unggul. Ia juga mengungkapkan senyum tipis dan berpikir dengan adanya Yaulau yang telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang Hall of Soul yang akan membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun meskipun Hall of Soul kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkan mereka memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak bisa secara acak menyerang, dan selama ahli puncak ini tidak menyerang maka Paviliun Bintang Jatuh akan aman. Tak lama dari pemikiran tersebut, sebuah ledakan pun segera terjadi membuat Xiaoyan buru-buru mengangkat kelapanya. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan melihat bahwa Sky Demon Puppet terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sengit oleh Tianzun Hitam. Bahkan tubuh kerasnya memiliki beberapa penyok samar yang segera muncul. Jelas dengan kekuatan Sky Demon Puppet itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Tianzun Hitam sendirian. Setelah itu tatapan Xiaoyan beralih ke arah medan pertempuran antara King Lin dan White Tianzun. Xiaoyan sedikit terkejut ketika pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan dari King Lin yang dikalahkan tidaklah muncul. Yang ia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens dengan kedua sosok itu yang saling bertabrakan dengan keras. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa aura ini adalah aura dari ular surga kuno tersebut. Xiaoyan bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang ia alami secara pribadi di dalam gua pada saat itu. Xiaoyan pun segera bergumam seharusnya tidak akan ada bahaya selama Tianzun Hitam Putih ini ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng Zunzi dan Dokter Peri Kecil, mereka seharusnya bisa memblokir para ahli dari Hall of Soul lainnya untuk menyerang. Setelah menyadari karena tidak adanya masalah dari pihak King Lin, maka ia harus menyerang Black Tianzun. Dengan bergandengan tangan bersama Sky Demon Puppet, seharusnya mereka bisa menunda orang ini sampai ia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih dialami oleh para murid biasa dari Paviliun Bintang Jatuh dan akan sangat buruk jika hal-hal berlanjut terlalu lama. Selama Xiaoyan mengerutkan keningnya dan berpikir, Yaulau di langit tampaknya merasakan sesuatu. Ia pun menundukkan kelapanya dan menyaksikan dunia bintang yang diresapi oleh aroma berdarah. Kilatan dingin berkedip di matanya dan ia segera mengepalkan tangannya, dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan segera menabrak Tianzun Hitam dan Putih. Bagaimana mungkin Black White Tianzun yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sky Demon Puppet dan King Lin mengantisipasi serangan mendadak seperti itu? Oleh karena itu mereka hanya bisa merubah perhatian mereka setelah serangan tiba. Wajah mereka segera berubah menjadi putih mengerikan dan kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Tangan spasial besar pun dengan keras mendarat di tubuh Black White Tianzun. Setelah itu kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera memuntahkan seteguk darah segar di mata semua orang. Tubuh mereka pun jatuh dari langit seperti meteorit dan menabrak hutan dengan keras. Lubang sedalam 1000 meter pun segera terbentuk di bawah hutan. Melihat Tianzun Hitam Putih yang bahkan tidak mampu bertahan untuk satu pertukaran, para ahli di kejauhan pun akhirnya menghirup udara dingin. Setelah mengirim Tianzun Hitam Putih terbang dengan telapak tangan, Yaulau pun sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus-menerus menghancurkan mereka dari udara. Dengan hal ini semua ahli Hall of Soul yang berada di tanah dan bersentuhan dengan tangan spasial akan meledak menjadi sekelompok kabut hitam hampir seketika. Di bawah pembantaian oleh Yaulau ini, para ahli dari Aula Jiwa akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikannya, mereka pun akhirnya melarikan diri ke segala arah.
Tak satupun dari mereka yang berani tinggal di alam bintang lebih lama. Melihat hal tersebut, Tianzun ke-9 juga memiliki ekspresi muram saat melihat kehilangan para ahli mengerikan dari Hall of Soul. Situasi pada dasarnya tidak terkendali dengan munculnya Yao Chen, namun ia tidak mau menyerah begitu saja dengan cara ini. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam dan tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang memsepona dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi dan garis retakan spasial perlahan terbentuk. Aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan-lahan dipancarkan dari garis retakan. Setelah merasakan aura dingin ini, alis Xiao Lao pun sedikit berkedut dan bergumam, bahkan Tianzun ke-8 juga ada di sini. Bersamaan dengan itu, sosok putih pun perlahan muncul dari retakan spasial dan berkata, sungguh tak terduga bahwa Tianzun ke-9 benar-benar mengaktifkan potongan batu giok spasial. Tianzun ke-9 mengerutkan keningnya dan berkata agar Tianzun ke-8 memperhatikan lawan mereka ini dengan baik-baik. Sosok putih pun perlahan mengangkat kelapanya ketika ia mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Sosok tersebut memiliki wajah tua dan rambutnya putih, bahkan kedua matanya pun berwarna putih pekat menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan dingin yang sangat dingin. Mata sosok putih pun berhenti pada tubuh Yao Lao tidak jauh di depan. Ia sedikit terkejut sebelum akhirnya menyadari bahwa Yao Chen masih hidup dan telah memulihkan kekuatannya. Tidak heran dengan kekuatannya sendiri, bahkan Tianzun ke-9 pun memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi ini benar-benar cukup besar. Di sisi lain, ekspresi Tianzun ke-9 sedikit menyeramkan sebelum akhirnya ia berkata bahwa Yao Chen baru saja mendapat kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, namun ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Jika Tianzun ke-9 sendiri melawannya mungkin tidak akan cukup, namun jika mereka berdua bergandengan tangan, maka akan mungkin bagi mereka untuk melihat siapa yang akan dikalahkan. Tianzun ke-8 mengerutkan keningnya dan berkata bahwa Tianzun ke-9 tidak boleh meremehkan orang tua ini. Tianzun ke-9 pun segera berkata apakah Tianzun ke-8 takut akan hal ini. Mereka adalah pemimpin misi ini dan jika gagal kemungkinan mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, Tianzun ke-8 pernah dikalahkan di tangannya pada saat itu. Ini telah menjadi titik balas dendam baginya dan jika ia tidak mencobanya hari ini, kemungkinan ia tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar hal ini, tangan Tianzun ke-8 yang membelai janggutnya pun seketika berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, ia pun perlahan mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya maka segera serang. Ia juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang dulu. Tianzun ke-9 pun tertawa dan berkata agar Tianzun ke-8 tetap tenang. Dengan mereka berdua menggabungkan kekuatannya, maka mereka akan mampu melawan bahkan bintang 9 Dozun. Saat ini Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Ia pun mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi besar dan kekuatan menyebar dari tangannya. Setelah penyebaran riak ini, seluruh tempat di tempat ini menjadi lembab. Sementara itu, Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat ia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap rintik hujan yang akan muncul dalam jarak 1000 meter darinya akan meledak saat itu terbentuk. Di sisi lain, ekspresi Tianzun ke-9 sangat muram pada saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari temboloknya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tetesan hujan misterius yang memenuhi langit pun seketika bergetar. Mereka segera bergegas dengan eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara membelah udara. Akhirnya tetesan hujan dengan cepat berubah di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 meter perlahan muncul. Energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang menjadi pucat. Ketika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Sementara itu, Tianzun ke-8 segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya dan akhirnya itu menempel pada bola hujan. Es putih padat dengan cepat menyebar terpisah saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru tersebut telah menjadi bola es yang sangat besar.
Terlebih lagi energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Sementara itu Yao Lao hanya mengerutkan alisnya saat menghadapi teriakan keras dari Tianzun ke-8 ketika ia merubah segel di tangannya. Sementara itu Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian wajahnya tiba-tiba memerah dan seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar ketika ia mengeluarkan teknik erosi surga hujan. Duo Tianzun tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es besar pun bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya bola es pun melesat dengan eksplosif menuju ke arah Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan pun muram saat ia melihat bola es besar dari puncak gunung. Segera matanya berhenti pada Yao Lao yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi gurunya yang tidak terlihat panik. Ketika bola es memasuki 1000 meter dari Yao Lao yang akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyum sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Namun senyum keduanya tiba-tiba menegang di bawah suara samar Yao Lao yang memerintahkan bola es untuk berhenti. Teriakan lembut yang perlahan menyebar dari mulut Yao Lao segera membuat semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti ketika mereka agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung pun sunyi senyap. Duo Tianzun memiliki ekspresi kusam pada saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Dozun tidak akan bisa menghentikannya sesuka hatinya. Sementara itu tangan Yao Lao pun dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es yang sangat besar. Suaranya yang tenang seperti air perlahan bergema di langit ketika ia berkata bahwa ia saat ini memang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Ekspresi meledek pun keluar dari wajah Yao Lao ketika ia lanjut berbicara. Hal ini dikarenakan ia saat ini tidak lagi berada di puncak kelas Dozun. Namun sebaliknya saat ini ia berada di kelas Banseng. Ih, jagoan aing. Banseng, dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur marah yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga duo Tianzun. Pada saat ini seolah-olah doki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka dan wajah mereka pun kusam ketika mereka melihat lelaki tua di kejauhan. Lelaki tua tersebut yang benar-benar telah menghentikan bola es besar dengan satu tangannya. Duo Tianzun jelas menyadari kekuatan apa yang dimiliki oleh Banseng ini. Hal ini karena level tersebut dapat dikatakan sebagai jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Dozun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Dozun akhirnya berhenti di tepi kelas Banseng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke dalam apa yang disebut kelas Banseng ini. Hanya dengan masuk ke kelas Banseng, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Doseng. Keberadaan di tingkat Banseng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun hati mereka mengerti betapa sulitnya untuk mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka. Semua mata di alam bintang berkumpul pada sosok tua yang berada di langit. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar tersebut, sosok ini tampak sangat kecil. Namun pada saat ini tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Feng Zunzi dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat sosok tersebut. Feng Zunzi pun bergemam bahwa orang tua ini telah benar-benar maju ke tahap Banseng. Setelah agak lama mereka pun segera pulih dan kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Dengan begitu pavilion bintang jatuh akan makmur di masa depan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga memiliki wajah gembira saat ia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Dozun dan kemajuan ke tingkat Banseng jauh melebihi harapannya. Awalnya berdasarkan harapan Xiaoyan, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah merupakan hal yang sangat menggembirakan. Namun pada saat ini tanpa terduga gurunya telah masuk ke kelas Banseng. Sementara itu beralih ke Yao Lao yang ditangguhkan di langit yang jauh. Tatapannya masih tetap tenang saat ia melirik duo Tianzun di kejauhan. Tangannya yang menyentuh bola es perlahan mengepal dan retakan segera terjadi.
Permukaan bola es yang mengandung energi menakutkan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian akhirnya bola es pun menimbulkan suara retakan. Seketika bola es pun pecah dan badai energi yang mengerikan segera tersapu seperti badai. Namun badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu dan diam-diam dihancurkan. Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 jelas terpengaruh ketika bola es ini dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dengan erangan yang keluar dari tembolok mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau dan jelas Xiaolao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 pun menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan matanya menatap tajam ke arah Xiaolao di kejauhan. Mata itu dipenuhi dengan teror dan keengganan. Saat itu ia pernah dikalahkan di tangan Xiaolao. Tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, ia benar-benar akan dikalahkan di tangan Xiaolao sekali lagi. Terlebih lagi pada saat ini merupakan kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Sementara itu Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam dan ia dengan tegas berteriak memerintahkan Tianzun ke-8 untuk cepat pergi. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 segera mengencang dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Ekspresi Tianzun ke-9 pun tenggelam ketika melihat hal ini. Ia pun segera berkata bahwa Yao Chen saat ini sudah maju ke kelas Banseng. Bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka tidak akan cocok untuk dirinya. Jika Tianzun ke-8 ingin tetap tinggal dan mencari kematiannya sendiri, maka Tianzun ke-9 tidak akan bergabung dengan dirinya. Yang terbaik bagi mereka saat ini adalah untuk segera pergi. Seketika Tianzun ke-8 juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikan keadaan di misi hari ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah menganggukkan kelapanya dan ia segera melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat terkoyak menjadi garis retak spasial. Tubuh mereka pun melintas dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Xiaolao di langit yang jauh tersenyum tipis ketika ia melihat situasi ini. Ia segera mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan keras sambil membidik garis retakan spasial di kejauhan dan berkata karena mereka telah datang maka mereka setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Ledakan pun segera terjadi setelah Xiaolao mengepalkan tangannya. Garis retakan spasial tersebut segera runtuh dan angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial. Dua suara teredam rendah dan dalam terdengar samar-samar dan dua panah darah merah terang melesat keluar dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu panah darah pun bergegas menuju Xiaolao dengan kecepatan seperti kilat. Namun mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai 1000 meter dari Xiaolao. Bersamaan dengan itu garis retak spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun raungan marah dari Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini ketika ia berkata agar Yao Zunzi menunggu mereka. Hollow Soul tidak akan begitu saja merebahkan diri dan akan segera kembali. Xiaolao tersenyum sedikit setelah mendengar raungan tersebut. Setelah maju ke tahap Banseng, ia bisa dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Ia yang sekarang bukan lagi Yao Zunzi seperti yang dahulu. Mungkin saat ini ia bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Santo Yao Yao Chen. Setelah melihat dua Tianzun menghilang, Xiaolao pun berbalik dan mendarat di samping Xiaoyan. Alisnya tanpa sadar sedikit mengerut ketika ia melihat kekacauan di dalam dunia bintang. Meskipun ia telah menghentikan upaya Hollow Soul untuk menghancurkan faksi, Pavilion Bintang Jatuh juga kehilangan beberapa murid sampai mati. Xiaolao pun menghela nafas dan bergumam jika bukan karena ia baru saja masuk ke kelas Banseng dan fondasinya tidak stabil. Xiaolao pun menghela nafas dan bergumam jika bukan karena ia baru saja naik ke kelas Banseng dan fondasinya tidak stabil, ia akan mengubur keduanya dengan semua orang yang telah meninggal. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa guru tidak perlu mempermasalahkan hal itu. Jika bukan karena campur tangan gurunya hari ini, kemungkinan Pavilion Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar. Xiaolao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa semua ini berkat Xiaoyan. Jika tidak, lupakan Banseng. Bahkan memulihkan kekuatan puncak Xiaolao akan sangat sulit. Tak lama Feng Zunzi memimpin yang lain untuk bergegas menghampiri Xiaolao. Ia menangkupkan tangannya ke arah Xiaolao dan mengucapkan ucapan selamat. Xiaolao tersenyum dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya mulai berbicara.
Ia meminta Feng Zunzi memberikan instruksi untuk mengurus kekacauan ini. Kemungkinan Hall of Soul tidak akan berani dengan mudah datang dan menyerang lagi. Feng Zunzi pun mengangguk dan segera memberikan perintah. Setelah itu Feng Zunzi pun menyuarakan pikirannya dan berkata cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi yang datang hari ini. Mungkin tidak akan lama sebelum akhirnya berita bahwa Yao Chen telah mencapai kelas Banseng menyebar ke seluruh dataran tengah. Dengan kekuatan Yao Chen saat ini dan reputasinya sebagai alkemis top di benua, kemungkinan beberapa iblis tua yang berteman dengan mereka tidak akan menolak undangan. Yao Lao pun tersenyum dan sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan Feng Zunzi. Singkat cerita, setelah penarikan aula jiwa, pavilion bintang jatuh yang telah mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai selama hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini, dataran tengah telah berubah menjadi kegemparan besar karena pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Banseng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh kata elit Banseng. Pakar semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Pil Tower tidak bisa mencapainya. Oleh karena itu, pavilion bintang jatuh tiba-tiba menjadi semarak setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua pun berkumpul. Tak terhitung jumlah orang yang datang untuk berkunjung setiap harinya. Di tengah keaktifan ini, beberapa ahli yang pernah memiliki hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunzi juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tetua tamu dari pavilion bintang jatuh. Sementara seluruh pavilion bintang jatuh sibuk dan ramai, Xiaoyan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Xiaoyan tidak pernah menyukai interaksi seperti ini. Oleh karena itu, setelah aula jiwa mundur, ia memilih untuk melakukan pertapaan di menara batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun pavilion bintang jatuh menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi pendukung kuat Xiaoyan, Xiaoyan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus ia andalkan sendiri. Oleh karena itu, ia pun tidak berani bermalas-malasan dalam hal pelatihan. Xiaoyan yang duduk di platform batu di puncak menara batu perlahan menghembuskan nafas dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Senyum muncul di wajahnya saat ia merasakan gelombang doki yang memenuhi tubuhnya. Tak lama terdengar suara hangat di samping Xiaoyan dan ia segera mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Xiaoyan terkejut saat melihat hal ini dan ia pun buru-buru menyapa gurunya. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa gurunya datang ke sini. Yao Lao pun tersenyum dan berkata bahwa Feng Zunzi lebih baik darinya dalam hal seperti itu. Yao Lao benar-benar mirip seperti Xiaoyan karena ia tidak terlalu suka hal-hal seperti itu. Namun setelah menderita kerugian dari yang terakhir, ia harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini. Hal itu harus benar-benar dilakukan terlepas dari bagaimana ia tidak menyukainya. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian ia tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya menggosok cincin hitam gelap. Setelah itu ia pun melepaskannya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Xiaoyan berkata karena guru telah dihidupkan kembali maka sudah waktunya benda ini kembali kepada pemiliknya. Yao Lao terkejut ketika ia melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya dan jarinya segera mengusap cincin tersebut. Sesaat kemudian Yao Lao pun berkata bahwa semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidupnya telah benar-benar tertinggal di cincin ini. Saat ini Xiaoyan mungkin telah mempelajari sebagian besar darinya dan dari sudut pandang tertentu Xiaoyan telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Menyimpan barang-barang ini memang tidak akan berguna lagi bagi Xiaoyan. Namun ada sesuatu yang sangat berguna bagi Xiaoyan. Perkataan Yao Lao terhenti dengan jari-jari Yao Lao yang dengan lembut menekan cincin hitam gelap tersebut setelah kata-katanya terdengar. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik hingga akhirnya ditangguhkan di depan Yao Lao. Xiaoyan terkejut saat melihat hal ini dan Yao Lao lanjut berbicara. Api surgawi bahkan lebih penting bagi Xiaoyan. Saat ini Yao Lao telah maju ke kelas Banseng dan api dingin tulang ini tidak lagi berguna bagi dirinya. Xiaoyan tersenyum pahit kemudian menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa guru harus berhenti membodohi Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan bukan lagi pemuda bodoh seperti dahulu. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengambil api dingin tulang ini. Xiaoyan menyadari api surgawi jelas merupakan senjata ampuh bagi seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Banseng, memiliki Bonciling Flame akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apa yang disebut tidak lagi berguna adalah omong kosong belaka. Yao Lao pun dengan tidak berdaya menggelengkan kelapanya ketika ia mendengar hal tersebut. Hatinya berkata bahwa pemuda ini bukan lagi orang yang ramah seperti saat itu.
Namun hal itu tidak membuatnya membatalkan keputusannya dan segera ia mengabaikan Xiaoyan dan dengan lembut meletakkan jarinya di kumpulan Bon Chilling Flame. Yao pun segera gemetar hebat hingga sesaat kemudian guncangan pun berhenti dan kepucatan muncul di wajah Yao Lao. Ia pun segera berkata bahwa ia telah menghapus jejak spiritual di Bon Chilling Flame. Namun api dingin tulang ini telah ia perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihapus, itu masih akan memiliki resistensi yang cukup besar terhadap Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Jika tidak, kemungkinan Xiaoyan akan mendapatkan serangan balasannya. Setelah itu, Yao Lao pun menjentikan jarinya dan Bon Chilling Flame dengan lembut melayang ke arah Xiaoyan sebelum ditangguhkan di hadapannya. Yao Lao pun berkata bahwa Xiaoyan harus menanamkan jejak spiritual di dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuhnya. Ketika tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Xiaoyan, maka ia dapat bergabung dengannya. Mata Xiaoyan berubah sedikit merah saat ia melihat gugusan api putih pekat di hadapannya. Api dingin tulang ini seharusnya menjadi sesuatu yang telah menemani Yao Lao sejak lama. Namun ia secara pribadi telah menghapus jejak spiritualnya pada saat ini. Yao Lao terlihat agak menyesal dan berkata bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini ia mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan bahkan jika Xiaoyan menelannya. Peringkat suragwi dari api dingin tulang mungkin sedikit tidak memadai untuk Xiaoyan. Yao Lao pun segera mendesak Xiaoyan dan memerintahkan untuk dengan cepat menanamkan jejak spiritualnya. Xiaoyan pun tertawa pahit dan menyadari bahwa semuanya telah seperti ini dan ia tidak diizinkan untuk menolak lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah memejamkan matanya dan jarinya seketika menyentuh api putih pekat dan jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan memasuki api. Dengan invasi jejak spiritual, Bon Chilling Flame awalnya mengeluarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun pada saat ini api tersebut tanpa pemilik. Oleh karena itu setelah perlawanan singkat, perlawanan pun mulai menyebar dan jejak spiritual Xiaoyan juga berhasil ditanam di dalamnya. Xiaoyan pun segera merasakan perasaan hangat terpancar dari alisnya saat Bon Chilling Flame memasuki tubuhnya. Jika ia dengan hati-hati merasakannya, maka ia akan menemukan bahwa Bon Chilling Flame hanya tertinggal di antara alisnya. Api tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki pembuluh darahnya dan berkumpul bersama dengan 3000 Lotus Heart Flame. Penyebab hal ini sangat jelas karena perlawanan yang baru saja ditimbulkan. Xiaoyan acuh tak acuh terhadap hal ini karena perlawanan seperti itu akan hilang cepat atau lambat. Oleh karena itu, Xiaoyan menyadari bahwa penggabungan hanya permasalahan waktu.